murni salihat muhibbuli salihin. Nabiuna amirun nahi fala ahaduna marrufi qairina minu wala nahamin. هو الحميد الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Kubur itu adalah awalnya tempat di mana zikir akhir dari tempat-tempat akhirat. Sebagai pembukanya alam akhirat, yaitu alam kubur atau alam barzah. Barzah kata lain daripada alam kubur, maka barzah itu punya makna pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu alam kubur. Walau menjadi mana hidupnya
Terakhirnya alam dunia yaitu alam kubur. Awalnya alam akhirat. Jadi belum masuk alam akhirat, kalau sudah orang sudah mensyukur itu masih alam itu alam ada pembatas antara dunia dan akhirat. Tetapi di alam kubur tersebut yang akan menemaninya bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan gelar yang pernah diraih ketika di dunia kesuksesan. Tapi yang itu adalah amalnya. Kalau amalnya baik, yang menemani baik, menyenangkan, menghibur. Kalau amalnya buruk, jadi temannya dia juga, tapi menyeramkan, menyakitkan, bikin susah. Oleh karena itu, sebetulnya kuncinya kebahagiaan akhirat ada pada kita. Kalau kita mau memilih umpamanya supaya di sana itu bahagia, termasuk di alam kubur bahagia, ya kita pegang kunci sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu tidak zalim, Allah tidak menganiaya. Justru kita lah yang menganiaya diri kita sendiri. Kalau kita melakukan kejahatan, melakukan maksiat, berarti diri kita menyiksa diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Yang akan menjadi teman di alam kubur adalah amal-amal kita. Kalau baik, maka temannya menghibur, menyenangkan. Kalau amalnya buruk, akan menyiksa dan menyakitinya. Dan kubur itu disebut juga alam barzah, alam pembatas. Yang mana menurut sebagian kaum ulama, batasnya alam dunia dan alam akhirat, yakni alam kubur tersebut, tidak seperti batasnya tembok antara rumah satu dengan rumah lain. Kenapa? Karena alam dunia dan alam akhirat dibatasi dengan alam barzah. Dari alam barzah ke dunia dan alam barzah ke akhirat itu seolah-olah tidak ada penghalang. Dia ada di perbatasan antara dunia dan akhirat, tapi melihat dunia jelas sekali. Melihat akhirat pun dia sudah jelas sekali. Jadi ibaratnya alam kubur itu atau alam barzah itu ibarat kaca yang bisa lihat ke sana, bisa lihat kanan, bisa lihat kiri. Anggap saja itu alam kubur itu bangunan berkaca. Dia bisa melihat alam akhirat, dia bisa melihat alam dunia dengan jelas. Makanya sebutnya barzah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sudah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al-qabru manzilun la budda bihi minan nuzul. Kubur itu suatu tempat yang tidak boleh tidak. Kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia yang apabila sudah meninggal dunia harus menempati tempat tersebut. Makanya disebutnya kita itu adalah camat, calon mati. Setelah mati tiada lagi tempatnya kecuali ya alam kubur. Dan tidak boleh tidak, kita harus menjadi penghuni kubur. Sehebat apapun manusia di dunia, kalau sudah mati tetap harus dikubur. Tidak bisa ini mentang-mentang presiden biarin aja jasadnya di dunia, nggak bisa, tetap harus dikubur. La budda fihi minan nuzul. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sudah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. Apabila meninggal dunia salah satu di antara kamu, uridu alaihi maq'aduhu, akan diperlihatkan tempat kembalinya bil ghadati wal asyi, setiap pagi dan sore,
In kana min ahlil jannah, famin ahlil jannah. Apabila nanti dia akan menjadi penghuni surga, akan diperlihatkan tempatnya di surga. Yuqalu, dikatakan kepadanya, haza maq'aduka. Nah, itu tuh tempatmu nanti ya. Dikatakan sama malaikat, itu nanti tempatmu tuh di sana tuh. Apabila ahli surga ditunjukin tempatnya di surga. Tapi dia baru bisa lihat doang, belum bisa masuk. Wa in kana ahli nar, apabila akan menjadi penghuni ahli atau akan menjadi ahli neraka, kami ahli nar, yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Kalau dia akan menjadi penghuni neraka, ditunjukin sama malaikat, akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya yang akan ditempati di neraka, diperlihatkan. Nah, di sini berarti penghuni kubur itu kalau dia ahli surga akan mendapatkan hiburan setiap pagi dan sore dengan diperlihatkannya tempatnya nanti di surga. Kalau sudah kiamat, kalau sudah dibuka alam akhirat, dia akan senang, gembira karena sudah diperlihatkan, tempat saya nanti itu di sana. Kata malaikat tuh, tempat kamu itu nanti di sana tuh. Nah, itu pilanya, itu bidadarinya kelihatan dari alam kubur. Kalau penghuni neraka, calon penghuni neraka akan diperlihatkan tempatnya di neraka yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan, yang sangat menyeramkan, sehingga di alam kuburnya dia akan merasakan rasa sedih, rasa menyesal yang luar biasa, karena apa yang sudah dia lakukan ternyata benar. Apa yang dikatakan orang-orang alim, dikatakan para kiai, dikatakan para ulama, disampaikan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bahwa orang yang melakukan maksiat akan tempat kembalinya adalah neraka. Diperlihatkan sama malaikat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Tuh tempat kamu, kata malaikat, nanti di sana tuh. Tuh, jurangnya seperti itu, penjaranya seperti itu, kelihatan mengerikan, sehingga ahli kubur yang calon neraka akan merasakan sedih, akan merasa sakit, dan akan merasa menyesal akan kehidupan yang sangat dipakai cuma-cuma, dipakai ketika di dunia itu berbuat maksiat kepada Allah. Tidak dianggap berharga kehidupan dunia untuk mencari bekal akhirat yang sebenarnya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ini hadis kita kaji untuk memberikan motivasi buat kita supaya mempersiapkan diri. Kita belum sampai ke alam kubur, tapi kita sudah mengkaji tentang alam kubur. Tujuannya supaya kita lebih siap-siap. Mempersiapkan diri kita sebagai calon penghuni kubur, harus memperbanyak amal soleh. Tapi dengan catatan yang ikhlas. Karena kalau gak ikhlas, walaupun amalnya banyak, itu tidak ada artinya. Karena dalam Al-Quran juga sebenarnya masalah kehidupan dan kematian itu adalah ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi ujian buat kita, menjadi ujian buat kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu, siapa di antara kalian yang amalnya bagus. Jadi tidak dituntut banyak, tapi yang dituntut bagusnya. Syukur-syukur sudah bagus, banyak lagi amalnya. Kalau pilih-pilih masih mendingan sedikit tapi bagus daripada banyak tapi gak bagus. Sedikit tapi bagus, apalagi kalau banyak dan bagus amalnya. Yang bagus itu bagaimana? Yang ikhlas. Yang ikhlas amalnya, benar dalam pelaksanaannya. Caranya benar, tujuannya benar. Niatnya juga benar. Itu ikhlas namanya. Bagus itu amalnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, padahal sudah disampaikan, kita sudah mendengar
baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis tentang adanya azab kubur, tentang kehidupan akhirat, kemudian kita terlena di dunia dengan kemegahan dan kemewahan dunia, sampai berani kita melakukan larangan-larangan Allah, niscaya nanti tinggal penyesalan. Dan penyesalan tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Di dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi ada riwayat dari Imam Muslim, amal-amal hamba-hamba Allah yang menjadi sebab selamat dari siksa kubur. Di antaranya faminha ar-ribat, di antaranya adalah selalu siaga menjaga batas pertahanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau musim perang, dia menjaga perbatasan, selalu siaga menjaga keamanan atau serangan-serangan musuh. Ketika terjadi kematian dalam rangka menjaga keamanan atau pertahanan dari serangan musuh, kemudian datang kematian karena diserang, maka orang yang meninggal seperti itu termasuk orang yang akan diamankan dari azab kubur. Atau makna yang lebih luasnya lagi, aribat, yakni orang yang mau berjuang di jalan Allah sampai berani mengorbankan waktunya, tidak tidur atau mengurangi tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menghadiri majelis taklim, menghadiri umpamanya zikiran pada malam hari. Biasanya jam 9, jam 10 sudah tidur karena ada acara peringatan Maulid umpamanya, atau pengajian umum umpamanya, atau zikiran, sholawatan, manakiban, ratiban. Waktunya sampai memakan waktu umpamanya hampir semalam suntuk. Kita hadir di tempat seperti itu di jalan Allah, kita siap siaga, artinya melek, membuka mata, tidak tidur. Ajal tiba. Nah, orang yang seperti itu meninggal dunia di jalan Allah seperti itu, maka akan diamankan dari fitnah dan siksa kubur. Di antaranya lagi wa minha qira'atu suratil tabarakallazi biyadihil mulk. Di antaranya akan dibebaskan dari siksa kubur orang yang rajin membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarakallazi biyadihil mulk pada malam hari. Pokoknya batas malam dimulai dari maghrib, apakah bisa ba'da sholat maghrib atau ba'da sholat isya atau sebelum tidur kita baca surat Tabarakallazi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Yang membiasakan istiqomah lazim membaca surat Tabarok ketika mati akan diamankan, dibebaskan, diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Nyantai. Kita bisalah baca surat Tabarok, diusahakan habis sholat maghrib, kalau nggak keburu habis sholat isya, kalau belum keburu habis sebelum tidur kita baca surat Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antaranya lagi dalam riwayat Imam Muslim, orang yang istiqomah qira'atu qul huwallahu ahad fi maradil mauta, membaca surat qul huwallahu ahad ketika sakit, yang sakitnya itu menyebabkan datangnya kematian. Yang apabila orang itu sudah sakit, ketika sakitnya
terus-terusan membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, surat Ikhlas. Jadi wiridan ketika sakit baca surat Ikhlas. Seandainya penyakit itu dihilangkan lagi, datang sembuh, insya Allah dapat banyak keberkahan. Seandainya datang kematian, nanti kalau sudah masuk ke alam kubur akan dibebaskan, diamankan, diselamatkan dari azab kubur. Kita pilih mana yang kita bisa. Jangan sampai gak memperbanyak bekal untuk nanti di alam kubur. Jadi jangan bosan baca surat Qul huwallahu ahad. Paling tidak setiap sholat, habis sholat 3 kali. Habis sholat 3 kali, habis sholat fardu baca 3 kali. Kan 1 kali baca surat Ikhlas sama dengan membaca Quran 1/4 Al-Quran. Kalau baca surat Ikhlas 2 kali sama dengan membaca separuh Al-Quran. Baca surat Ikhlas 3 kali sama dengan khatam baca Quran pahalanya. Oleh karena itu ketika orang sakit baca surat Qul huwallahu ahad, memperbanyak baca surat Ikhlas, Allah beri anugerah, nanti kalau sudah masuk ke alam kubur akan dibebaskan dari fitnah atau siksa kubur. Wa minha, dan sebagiannya lagi diantaranya man mata bi batnihi, sebagaimana dalam hadis diubarakan oleh Imam Abi Dawud, man qatalahu batnuhu lam yu'zab bi qabri. Barang siapa yang meninggal disebabkan karena perutnya, karena sakit perut, lam yu'zab bi qabrihi, orang itu tidak akan diazab dalam kuburnya. Seperti terjadi pada tahun-tahun lalu ada penyakit yang namanya kolera. Banyak yang meninggal dunia sebab penyakit tersebut. Itu orang yang kena penyakit seperti itu, penyakit perut, kemudian menyebabkan kematian, semalam suntuk, umpamanya buang air terus, bolak-balik ke kamar kecil, pagi-pagi meninggal dunia. Itu Allah kasih anugerah, yakni di alam kuburnya tidak akan diberikan fitnah, tidak akan diberi siksa. Dia akan nyantai di alam kuburnya, enjoy ya, udah aman. Wa minha al-mautu yaumul jum'ah. Di antaranya lagi orang yang akan dibebaskan dari siksa kubur, orang yang meninggal dunia di hari Jumat, au lailataha, atau malam harinya. Orang beriman, orang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat bebas dari azab kubur. Sampai di alam kuburnya dia tidak akan mendapati apa itu ngeri atau takut atau seram, apalagi sakit di alam kuburnya. Itu berdasarkan hadis Nabi. Wa minha al-maut fi marakatil kufar, atau orang yang mati dalam membela agama Allah melawan kafir. Itu juga sama, ketika sudah mati akan bebas dari siksa kubur. Wa minha, di antaranya lagi orang yang akan dibebaskan dari siksa kubur adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu di antaranya ada 6 golongan, 6 perkara yang disebut orang mendapati mati syahid. Di antaranya yang tadi, dia terbunuh ketika melawan kafir, berperang, membela agama Allah melawan kafir, itu termasuk syahid. Orang yang syahid seperti itu akan bebas dari siksa kubur. Kemudian al-mat'un, orang yang terkena penyakit ta'un, penyakit yang datang mendadak, kemudian meninggal dunia secara mendadak, namanya ta'un. Sehingga ada sholawat supaya kita dihindari, dijaga dari wabah penyakit yang sifatnya penyakit itu datangnya mendadak dan menimbulkan kematian mendadak. Dan ta'un itu ada musiman. Kalau zaman dulu itu bisa bukan menular, sebetulnya memang jadi bisa serempak. Jadi kematian mendadak yang menimbulkan banyak korban.
Serangan taun namanya. Ada sholawat supaya dijaga dari penyakit taun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Ya man amruhu iza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Itu sholawat ternyata selain fadilahnya, selain untuk menjaga dari serangan taun, juga dipakai amalan supaya dijaga oleh Allah, dipelihara, dilindungi dari serangan sihir. Sihir itu seperti santet, itu sihir. Lazim, mudawamah, rajin membaca sholawat itu, insya Allah Allah berikan keselamatan dari taun dan dari sihir, termasuk santet. Atau sihir itu seperti hipnotis, itu sihir namanya. Kita harus punya benteng, harus punya pagar gaib. Allah yang berikan pagarnya dengan wasilah membaca sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tetapi apabila orang muslim, orang beriman kena ta'un, itu akan digolongkan kepada orang yang mati syahid, yang keutamaan orang mati syahid akan bebas dari siksa kubur. Wal maftun, orang yang mati syahid itu orang yang kena penyakit perut, sakit perut, kemudian meninggal dunia. Wal gharik, tenggelam, naik kapal, kapalnya bocor, kemudian tenggelam, atau dia renang, kemudian kehabisan tenaga, tenggelam, meninggal dunia. Itu mati syahid, bebas dari siksa kubur. Wa sahibul hadmi, kena reruntuhan bangunan atau kena longsor, seperti kejadian itu di pesantren Al-Hozini ya, yang baru-baru ini banyak santri yang meninggal dunia kena robohnya bangunan. Itu mati syahid. Mereka tergolong orang yang mati syahid. Kita doakan mudah-mudahan mereka dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ditinggalkannya mendapatkan kesabaran. Termasuk mati syahid, kena reruntuhan bangunan atau kena longsor, meninggal dunia, mati syahid, bebas dari siksa kubur. Wazatul janbi, orang yang meninggal karena sebab punya penyakit paru-paru. Punya penyakit paru-paru, TBC, itu digolongkan kepada orang yang mati syahid. Karena orang yang punya penyakit paru-paru itu merasakan sesak napasnya lama. Biasanya orang yang mau meninggal baru merasakan sesak napas. Orang yang punya penyakit paru-paru sesak napasnya lama. Selama sakit merasakan napasnya gak nyaman. Ternyata dengan rasa sakit seperti itu, dia diangkat derajatnya kalau sudah meninggal dunia, diselamatkan, dibebaskan dari siksa kubur. Tapi jangan minta sakit paru-paru. Mintanya minta sehat. Watol'u, orang yang melahirkan, perempuan yang melahirkan, kemudian meninggal dunia, habis melahirkan atau sedang melahirkan, itu pun tergolong orang yang mati syahid, terbebas dari siksa kubur, akan enjoy, santai, nyaman, enak di alam kuburnya. Jangankan yang menyakiti badannya, pendengarannya pun gak ada yang membuat dia takut, membuat dia seram. Enak-enak semua. Wal harik, orang yang terkena kebakaran. Ikut kebakar. Terjadi kebakaran rumah atau bangunan, dia ada di dalamnya, ikut kebakar, meninggal dunia. Itu orang tergolong mati syahid. Waman kutila duna malihi, orang yang menjaga harta. Kita jaga rumah, punya harta, punya benda di rumah, datang perampok, kita lawan. Perampoknya bawa senjata tajam, kita dibunuh umpamanya. Tapi amit-amit, naudzubillah. Ini mah gambaran aja. Seseorang yang membela hartanya, itu kan wajib. Hukum fikih menyatakan membela harta, membela keluarga hukumnya wajib. Kita sedang sholat sunnah, kedengaran istri kita diganggu orang, wajib batalin sholat sunnah. Buru-buru yang wajib. Sholat sunnah, sholat sunnah hukumnya.
Membela keluarga hukumnya wajib, dahulukan yang wajib. Membela harta, membela keluarga hukumnya wajib. Orang yang mati gara-gara membela hartanya, itu matinya mati syahid. Auduna damihi, auduna harimihi, menjaga harta, menjaga darahnya. Menjaga darah artinya membela diri. Ketika kita mau dihabisi orang, mau dihajar orang, kita wajib melawan, membela diri tujuannya. Bukan mau zalim kepada orang itu. Membela diri kita sendiri, ternyata kita malah kejebolan, kita kalah, kita terbunuh seandainya. Tapi nauzubillah, itu termasuk mati syahid. Auduna harimihi, menjaga keluarga sampai kita mengorbankan jiwa, mati membela keluarga, membela istri, membela anak, membela orang tua, itu termasuk mati syahid. Karena itu hukumnya wajib. Wa ghairu dzalik, dan masih ada selain itu, mimma waradat bihil akhbar wal asar, wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, bisa beramal, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, itu dari kebodohan dan kekeliruan saya pribadi, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.